Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyus Petang, dan di Surabaya kami juga telah terhubung dengan Didi Sungkono, kuasa hukum dari 80 orang korban dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang berada di Blitar dan Pare Kediri dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Selamat sore Pak Didi. Selamat sore Aryo. Pak Didi, bagaimana korban yang Anda tangani berjumlah 80 orang tersebut bisa kenal dengan Dimas Kanjeng dan akhirnya merugi dengan total kerugian 6 miliar rupiah? Modus operandinya, para korban itu sama. Jadi dijanjikan uangnya itu dalam waktu tertentu digandakan menjadi beberapa miliar. Jadi setiap korban itu membayar mahar untuk menjadi anggota organisasi padepokannya. Berapa mahar yang dibayarkan oleh mereka setiap orang? Rata-rata korban itu dimintai duit, ya sekitar 100 jutaan. Satu orang 100 juta? Ya, satu orang sekitar 100 jutaan kurang lebih, karena lengkap ada kwitansinya juga semuanya. Dan dalam waktu tertentu itu dijanjikan berlipat ganda uang tersebut. Namun faktanya sampai sekarang hingga beberapa tahun itu, ingat dimulainya sekitar tahun 2012. Dijanjikan sampai 2014, 15 sampai 2016, bukti itu tidak pernah ada bahwa uang itu tetap ada di Kanjeng Dimas, tapi pada saat pengumpulannya memang tidak diterima langsung oleh Kanjeng Dimas, tapi melalui salah seorang koordinator yang ada di sana. Apakah koordinator tersebut adalah orang yang dibunuh oleh orang suruhan Kanjeng Dimas yang ditemukan di Wonogiri? Bukan, jadi di setiap daerah itu pasti ada semacam orang yang dipercaya, semacam kayak organisasi umroh atau organisasi travel yang ke luar negeri. Jadi misalkan si A ini kepingin ibadah haji, dijanjikan nanti berangkatnya 5 sampai 10 tahun, ya kan? Cuman disuruh bayar dulu sekian puluh juta. Nanti kurun waktu 2-3 tahun uang itu akan berlipat ganda menjadi sekian M. Jadi sesungguhnya motif Dari yang dikatakan oleh Dimas Kanjeng ini adalah motif untuk ibadah, seperti itu sesungguhnya? Betul, jadi Kanjeng Dimas ini untuk dipercaya oleh masyarakat ini selalu menggunakan ilmu sulap, atau kalau kita logikanya ilmu tipu-tipu gitu loh. Tetapi ketika jumlah diminta satu orang mencapai 100 juta rupiah, apakah tidak timbul kecurigaan dari para korban? Tidak, karena korban ini sudah sangat-sangat percaya dengan koordinator ini, bahwa korban ini merasa uangnya tidak mungkin hilang, dan Kanjeng Dimas ini sudah dikultuskan di sini. Dalam arti apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan sudah mendekati kebenaran. Malah sekarang ini ada beberapa masyarakat, ya kan, yang percaya Kanjeng Dimas ini ada di Mekah. Jadi yang menurut mereka yang percaya itu yang di Polda bukan Kanjeng Dimas, seperti itu? Betul, jadi menurut mereka rata-rata itu mereka itu bahwa yang di Polda yang saat ini ditahan hanya jelmaannya Kanjeng Dimas. Faktanya sudah kita cek bahwa Kanjeng Dimas yang asli ya yang sekarang ditahan. Baik, di saat para korban tidak mendapatkan apa yang pernah dijanjikan oleh Kanjeng Dimas, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka pernah meminta langsung ke Kanjeng Dimas ataukah melalui orang-orang dekatnya saja? Belum, untuk saat ini kita belum mediasi. Jadi kalau dalam waktu dekat ini ada pihak dari Kanjeng Dimas yang memediasi atau berkenan menghubungi kami, silahkan. Yang jelas para korban ini sudah merasa jenuh untuk menunggu terlalu lama, karena dijanjikan ada yang jual sapi, jual tanah untuk mendapat lipat ganda dari uang tersebut yang sampai sekarang tidak pernah ada. Apakah para korban ini pernah bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Kanjeng Dimas ataukah hanya melalui orang perantaranya saja? Oh pernah. Jadi rata-rata korban ini sekali 2 kali pernah ketemu. Jadi dia itu diajak ke padepokan, ditunjukkan ada kamar yang penuh berisi uang, hingga mereka itu percaya. Meskipun para korban tidak pernah mengecek apakah benar uang yang mereka lihat adalah uang asli ataukah hanya sekedar kertas yang serupa dengan uang sesungguhnya.
Belum pernah ngecek karena rata-rata korbannya ini orang desa. Artinya Dimas Kanjeng menurut Anda juga memanfaatkan keluguan dari para korban yang sangat tergiur dengan janji manis yang disampaikan oleh Dimas Kanjeng. Seperti itu ya, Pak Didi ya? Bisa dianggap seperti itu, tapi saya tidak mengatakan seperti itu. Baik, sebelum kasus ini mencuat, apa yang dilakukan oleh para korban untuk menagih janji dari Dimas Kanjeng? Belum pernah, karena para korban yang notabene masyarakat desa ini sangat percaya. Waktu itu karena Kanjeng Dimas setiap ditagih atau koordinator itu berniat menagih janjinya, selalu berlindung di balik ayat-ayat Tuhan, berlindung di balik Al-Quran. Dan masyarakat sangat-sangat percaya bahwa penggandaan uang itu benar-benar ada secara goib. Apa yang membuat Ya mereka... logika hukumnya mana bisa uang digandakan. Terus nomor serinya bagaimana kalau duit itu digandakan? Apa yang membuat mereka sangat percaya dengan sosok Kanjeng Dimas, Pak Didi? Itu tugas dari Forpinda ya, dalam arti MUI. Bagaimana masyarakat yang di desa itu biar tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat intrik, ilmu-ilmu sulap 378 yang mengatasnamakan agama, ustadz dan kiai, karena rata-rata korbannya itu masyarakat di desa. Apakah ketika Anda sudah bertemu dengan para korban, Anda juga pernah menanyakan mengapa mereka sangat percaya dengan sosok Dimas Kanjeng? Ya, itu salah satu pertanyaan kami sebagai kuasa hukumnya. Mereka rata-rata percaya karena dijanji-janjikan bahwa sesuatu yang dibayarkan itu pasti kembali. Karena berlindung di balik-balik ayat-ayat itu tadi, bahwa ada beberapa santrinya itu mengkultuskan Kanjeng Dimas. Yang mana sekarang ini Kanjeng Dimas ditangkap aja masih banyak santrinya yang percaya bahwa Kanjeng Dimas ini ada di Mekah. Baik Pak Didi, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami langsung dari Polda Jawa Timur mendampingi 80 orang korban Dimas Kanjeng yang berasal dari Blitar dan Pare Kediri. Selamat sore Pak Didi. Pak Musni, kalau kita tadi mendengar kesaksian dari kuasa hukum 80 orang korban dari Dimas Kanjeng, terlihat bagaimana Dimas Kanjeng juga seakan-akan mengeksploitasi keluguan dari para korbannya yang akhirnya percaya begitu saja dengan sosok yang dia katakan bisa menggandakan uang. Jadi memang prihatin sekali karena ternyata yang terkena tipu itu adalah masyarakat desa yang dimana mereka itu pendidikan kurang. Selain itu juga ya dengan keyakinan mereka yang turun-temurun itu ya percaya saja kalau ada orang yang seperti gitu ya. Dan selain itu juga tidak ada pengalaman yang panjang dalam kehidupan mereka bahwa kalau mau kaya itu kan harus bekerja. Tetapi mereka lebih banyak terbius dengan kehidupan yang hedonis itu ya, kehidupan kebendaan. Dan memang di masyarakat kita itu dianggap berhasil, dianggap sukses kalau kaya gitu. Kaya, ya? Kalau kaya, nggak peduli kekayaan itu dari mana sumbernya, apakah ada proses atau pokoknya kaya. Nah, disinilah sesungguhnya yang membius masyarakat kita itu akhirnya menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan lagi resiko yang bakal terjadi. Ya, dan kasus Dimas Kanjeng ini kan hampir terjadi setiap fase-fase tertentu dalam kehidupan bangsa ini. Untuk mencegah agar hal ini tidak kembali terulang, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak Musli? Jadi Pak Aryo, ini kan tidak lepas dari sistem pendidikan yang harus ditanamkan dari kecil ya. Tidak ada pilihan orang tua ini harus berperan sejak di rumah tangga, kemudian di sekolah para guru ini, sampai di masyarakat dan lain sebagainya. Bahwa untuk menjadi hebat itu harus mengalami satu proses. Kalau mau kaya, Anda harus berusaha, belajar, bekerja, membuka usaha dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya simsalabim itu. Kun fayakun itu, jadi dan jadilah itu hanya milik Tuhan saja. Milik manusia itu mesti proses. Dan inilah tugas besar yang harus dilakukan oleh pemerintah
oleh para tokoh agama, oleh semua kekuatan di masyarakat. Baik, Pak Musni, terima kasih atas Makasih waktu. banyak, Kita tidak Pak. berharap tentunya peristiwa serupa akan terulang lagi. Selamat sore, Pak Musni. Ya, selamat sore. Terima kasih. Ya, makasih Pak Aryo. Dan pemirsa, keseruan memetik kurma dari pohon di Madinah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Petang.